Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Afla Alfian dengan NIM A1C222050. Di sini saya akan membahas kembali materi mengenai manusia dan sistem nilai oleh kelompok 3. Nilai atau value berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Prancis kuno valoir yang artinya nilai. Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, dan value atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras dengan definisi nilai menurut KBBI yang diartikan sebagai harga. Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Berdasarkan beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Berdasarkan tipenya, nilai dapat dibedakan antara nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang memiliki harga dalam dirinya dan merupakan tujuan sendiri. Nilai instrumental merupakan tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia. Selain itu, nilai juga merupakan tujuan dari kehendak manusia yang benar dan ditata menurut susunan tingkatannya. Nilai yang paling tinggi adalah nilai religius. Nilai adalah makna yang ada di belakang fenomena kehidupan. Ketika nilai berubah, fenomena dapat mengikuti perubahan nilai. Demikian pula jika fenomena kehidupan itu berubah, maka nilai cenderung menyertainya. Keadaan itu terjadi karena salah satu cara mengamati nilai dapat dilalui dengan mencermati fenomena yang lahir dalam kehidupan. Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Sistem nilai yang dijadikan kerangka acuan untuk menjadikan rujukan cara berperilaku, lahiriah, dan rohaniah manusia adalah nilai yang diajarkan oleh Islam sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai di dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak yang semakna dengan etika. Hubungan nilai dengan tanggung jawab manusia dimisalkan umpamanya keadilan sebagai nilai moral akan kehilangan nilai moralnya manakala tidak didasari oleh keputusan bebas manusia yang mesti dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensialitas nilai moral sangat terkait dengan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab, memiliki keinginan untuk mewujudkan nilai itu atas dasar desakan, kesadaran, dan kemauannya. Melihat secara faktual bahwa ternyata kondisi masyarakat bangsa kita saat ini sedang dilanda kegersangan nilai, sehingga perlu mencari solusi untuk keadaan tersebut. Minimal terdapat 2 solusi yang dapat diupayakan. Yang pertama adalah solusi internal. Solusi ini dapat merupakan proses pembinaan ke dalam tentang bagaimana mengarahkan, membangun jati diri, mengubah kebiasaan negatif, dari mulai sikap individu masyarakat kita. Pendidikan merupakan instrumen terpenting dalam proses penanaman nilai secara internal. Yang kedua adalah solusi eksternal. Solusi ini dasarnya berhubungan dengan dunia luar, dengan latar belakang perubahan zaman yang ditandai dengan perubahan pesat dan banyak bidang kehidupan masyarakat. Solusi dalam tataran eksternal ini adalah membangun kemampuan dari 3 sistem norma moral yang secara tradisional ditawarkan, yakni norma berdasarkan keyakinan akan kewajiban mutlak, norma berdasarkan tujuan perbuatan, atau norma berdasarkan hubungan-hubungan dengan orang lain. Sebaiknya, ketiga sistem ini dipadukan bersama untuk mencari kebenaran moral secara tepat. Penilaian nilai moral atas sikap manusia maupun perbuatan mesti dilihat dari kewajiban yang muncul dari halnya sendiri.
dari tujuan yang hendak dicapai, serta dari mutu hubungan-hubungan dengan sesama dalam sikap atau tindakan tersebut. Hanya dengan demikian, penilaian moral menjadi teliti dan seimbang, bahkan mampu melayani hidup bersama. Oleh karena itu, perlu didasari bahwa moral yang menyangkut individu meski dibedakan dari moral yang menyangkut hidup dan urusan banyak atau eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.